Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Guru IPA SMP Negeri 1 Paseh. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Kelas 7 SMP N1 Paseh. Baik. Kita mulai dengan kompetensi dasar. Yang pertama, kita akan pelajari bahwa ada 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Yang kedua, yang untuk prakteknya atau keterampilannya merupakan menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama membuktikan pengukuran dengan menggunakan standar baku. Untuk keterampilannya, mengkomunikasikan hasil data praktikum pengukuran dengan alat ukur yang tersedia di rumah. Mengukur meja dengan jengkal sangat berbeda antara jengkal satu dengan jengkal orang lain. Kita lihat besaran dan satuan. Ternyata besaran pokok dalam pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan hasil daripada pengukuran merupakan besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai dan memiliki satuan. Dalam fisika terdapat dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Besaran pokok ada 7 macam. Yang pertama panjang, satuannya meter. Sedangkan lambang satuannya adalah m. Massa adalah satuan kilogram. Lambang satuannya adalah kilogram. Sedangkan waktu adalah sekon untuk satuannya. Sedangkan lambang satuannya adalah S. Suhu, lambang satuannya K. Tapi satuannya merupakan Kelvin. Watt arus adalah ampere dan lambang satuannya adalah A. Intensitas cahaya adalah kandela. Lambang satuan adalah CD. Sedangkan jumlah zat adalah mol. Yang paling utama di besaran pokok adalah panjang massa dan waktu. Besaran pokok ini salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah mistar. Dan juga bisa menggunakan mistar sorong. Panjang untuk jarak antara dua titik di dalam ruang, lebar, tinggi, jari-jari lingkaran termasuk besaran panjang. Dalam satuan internasional, panjang adalah meter. Jadi standar panjang internasional pertama adalah sebuah batang terbuat dari bahan campuran platina iridium. Dan pada tahun 1960, para ahli menetapkan bahwa 1 meter sama dengan 1,650,763,73 kali panjang gelombang pancaran sinar jingga merah dari atom kripton 86 dalam ruang hampa. Alat ukur ini salah satunya memang menggunakan mistar sorong atau mistar. Pengukuran yang sering dilakukan di rumah kamu adalah mistar. Jika benda biru ini kita ukur dengan mistar, maka hasil pengukurannya adalah 42 mm atau 4,2 cm. Untuk menggunakan mistar sorong, menggunakan dua skala, yaitu skala tetap dan skala nonius. Skala tetap, ini benda tersebut menunjukkan angka 3. Sedangkan skala noniusnya 2,4. Jadi, cara membacanya, perhatikan skala tetap berada di sebelah kiri skala nonius. Perhatikan skala nonius yang berimpit satu garis lurus dengan skala tetap. Berarti hasil pengukurannya, diameter benda 2,4 ditambah 6 kali 0,01 cm. Jadi hasilnya adalah 2,46 cm. Itu adalah angka 0,01 cm ketelitian jangka sorong. Kemudian langkah kedua kita menggunakan massa. Massa, alat ukur massa salah satunya neraca lengan atau neraca kimia. Neraca elektronik juga bisa digunakan. Satuan standar untuk massa adalah kilogram.
Alat ukur berikutnya adalah untuk mengukur waktu. Bisa menggunakan jam matahari, jam pasir, jam air, arloji, atau stopwatch. Untuk stopwatch ini menggunakan kilogram per jam. Untuk speedometer pada sepeda motor ataupun mobil atau kendaraan lainnya menggunakan satuan kilometer per jam. Untuk satuan internasional MKS dan CGS. MKS satuannya meter, kilogram, dan sekon, sedangkan satuan untuk CGS adalah sentimeter, gram, dan sekon. Konversi panjang satuan seperti yang tampak di tangga, mungkin di waktu SD juga pernah kalian mendapatkan hal ini. Mulai dari ke bawah berarti desi, senti, dan mili, sedangkan ke atasnya adalah deka, hekto, dan kilometer. Penggunaan untuk konversi satuan untuk volume pun sama, menggunakan liter, kemudian deka, hekto, dan kilo, liter untuk satuan volume. Berikutnya kita akan menggunakan micrometer screw dengan skala tetap dan skala putar. Untuk skala ukuran seperti ini, maka hasil pengukurannya adalah 4,5 mm ditambah 36 kali 0,01 mm, hasilnya adalah 4,88 mm. Alat ukur lainnya menggunakan neraca dagangan atau neraca yang berstandar. Untuk menggunakan neraca pasar, 1 kg ditambah 100 gram ditambah 50, maka hasilnya 1,15 kg. Sedangkan neraca pasar yang lainnya menggunakan neraca dengan 105 gram atau 0,105 kg. Pengukuran massa dengan neraca Ohaus yang ada di Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Paseh biasanya menggunakan neraca Ohaus. Neraca Ohaus pengukuran angkanya, maka jika bendanya seberat seperti itu, angka yang ditunjukkan maka massa benda 498,2 gram. Atau benda yang lain misalnya menggunakan neraca Ohaus 453 gram. Pengukuran waktu menggunakan second. Second sewaktunya 11,8 untuk gambar sebelah kiri. Yang tengah adalah 4095 sekon. Sedangkan gambar ketiga 227,6 sekon. Ini berdasarkan jangkauan menit dan dijumlahkan dengan jam, dijumlahkan dengan menit, dan dijumlahkan dengan sekonnya. Pengukuran berikutnya adalah menggunakan termometer. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur suhu badan. Suhu badan yang normal adalah 36,2 derajat Celcius. Sedangkan suhu laboratorium biasanya alat ukur suhu kamar adalah 28 derajat Celcius. Baik anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, kalian memiliki tugas proyek ya di rumah. Ukurlah mejamu di rumah menggunakan 2 alat ukur. Yang pertama jengkal tangan kamu, berapa jengkalkah meja di rumah kamu, dan gunakan juga alat lain dengan mistar. Lalu simpan data tersebut dalam tabel berikut ini. Jangan lupa analisis hasilnya ya, bandingkan mana yang termasuk standar baku. Apakah menggunakan jengkal ataukah mistar? Tolong kalian jelaskan alasan kamu memilih alat tersebut, apakah standar baku atau bukan. Lalu tulis dalam catatan tabel hasil praktikum dan analisisnya. Jangan lupa foto dan share ke guru IPA kamu ya. Ditunggu tugasmu. Sumber yang Ibu beri hari ini menggunakan Animus dan buku paket. Jangan lupa baca buku paketnya. Yang semester 1 ya, baca baik-baik. Yang semester 1 dulu. Lalu pelajari bab 1 halaman 2 sampai dengan 30. Kamu baca baik-baik ya. Kalau tidak mengerti, boleh japri ke Ibu guru IPA atau Bapak guru IPA kamu. Jawablah uji kompetensi. Dan tulis jawabannya juga dalam buku catatan kamu, cukup jawabannya saja. Jangan lupa kalau ada pilihan ganda, kamu isi jawabannya saja. Fotokan hasilnya dan share ke guru IPA-mu. Dikumpulkan 3 minggu dari sekarang. Terima kasih anak-anakku. Sekian, sampai ketemu di materi lain.
Assalamualaikum.